Ketika kita ingin memiliki aplikasi, pertanyaan yang sering harus kita lemparkan adalah apa konten dari aplikasi itu? Sama halnya dengan Moses. Pertanyaannya, apa konten dari Moses sebagai suatu sistem informasi jemaat? Konten Moses adalah untuk memelihara dan mengelola data warga jemaat dan data transaksi keuangan. Lingkup pengelolaan aplikasi ini dapat kita lihat sebagai berikut. Kita fokus kepada data jemaat yang terdiri dari data jemaat itu sendiri dan data keluarga. Bagaimana pengelolaannya? Nah, di sini kita lihat data jemaat. Kita klik, maka muncullah tab data jemaat. Semua data ini kandungannya standar. Ada data mengenai pendidikan, data atestasi, lalu ada data dokumen. Dokumen pertama adalah dokumen umum yang terdiri dari akte lahir, akte catatan sipil, surat nikah gereja, baptisan, CD, dan lain-lain yang diperlukan. Juga ada tab untuk memuat dokumen kematian, dokumen cerai, dokumen layanan pastoral, dan dokumen jabatan pelayanan di dalam jemaat. Semua data ini bersifat umum. Bedanya di dalam aplikasi ini, kita dituntut untuk mengisi posisi geografis, yaitu posisi lintang dan posisi bujur. Pertanyaannya, dari mana data ini dapat diperoleh? Kedua satuan data ini dapat diperoleh dari aplikasi WhatsApp. Mari kita lihat. Di dalam ruang chatting ini ada info mengenai share location. Kita klik di sini, maka muncul Google Map. Kita bisa melihat ada informasi mengenai lintang dan bujur. Ini kita kopikan, kita blok seperti ini, kita copy kemari. Dengan sedikit modifikasi, ini ubah menjadi koma. Di sebelahnya tadi ada posisi bujur. Ini kita copy, lalu kita tempelkan di sini, titik, kita ubah menjadi koma. Setelah itu, kita simpan. Berikutnya, kita masuki pengelolaan data keluarga. Kita klik di tombol data keluarga. Muncullah tampilan data keluarga tersebut. Dari data individu jemaat, kita gabungkan menjadi data keluarga. Jadi dalam hal ini, kita masukkan data kepala keluarga, kemudian data pasangan nikahnya, istri, dan data anak dari keluarga tersebut, ataupun anggota keluarga yang lain. Pertanyaan berikutnya, setelah data jemaat dan data keluarga di entry, apakah diantisipasi untuk perubahan-perubahannya? Tentu kita mengantisipasi dan menyediakan ruang untuk perubahan data. Perubahan data yang dapat ditampung adalah informasi mengenai jemaat meninggal, ada anggota keluarga yang keluar, atau bahkan mungkin keluarga pindah keluar, atau memandirikan anak jemaat yang akan menikah tentunya, dan pindah sektor. Setelah data jemaat individu dan data keluarga di entry dengan baik dan juga diubah sesuai dengan dinamika yang ada, pertanyaan berikut muncul. Apa hasil yang dapat diperoleh? Sistem ini menyiapkan laporan tentang jemaat. Kita lihat di sini laporan tentang jemaat, kita klik. Ada 8 tombol perintah yang dapat menerbitkan laporan-laporan dan informasi-informasi yang kita perlukan. Ini laporan HUT, sudah kita bicarakan sebelumnya. Kemudian ada laporan-laporan lain. Dalam kesempatan yang singkat ini, hanya beberapa laporan yang perlu kita rilis. Pertama, kartu keluarga jemaat. Kita tekan, di sini kita akan lihat kartu keluarga jemaat. Beda dengan kartu keluarga yang diterbitkan oleh catatan sipil. Dalam kartu keluarga ini dapat kita lihat informasi mengenai susunan keluarga.
mulai dari suami sebagai kepala keluarga, istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Di sini kita melihat ada simbol merah seperti ini. Apa yang dimaksud dengan simbol merah? Simbol merah adalah info yang diungkap di kartu keluarga ini yang fungsinya untuk memberitahukan bahwa data tersebut belum lengkap. Contoh, di sini ada GD warna merah. GD itu adalah golongan darah. Kemudian ini adalah KBB. Apa itu KBB? Kelompok belanja bulanan. Jadi, sistem ini menampung informasi mengenai belanja bulanan keluarga. Informasi yang kita tampilkan berikutnya adalah informasi mengenai data untuk pemetaan. Kita klik, maka akan keluar informasi dalam file Excel mengenai titik koordinat dari masing-masing keluarga. File ini diberi sentuhan sedikit agar dapat kita lihat hasilnya di dalam peta. Sekarang kita masuki ke dalam aplikasi pemetaan. Setelah file Excel diubah seperlunya, dimodifikasi seperlunya, kita dapat pergunakan untuk melihat posisi keluarga di dalam peta. Nah, di sini kita sudah dapat melihat posisi geografis dari keluarga jemaat gereja. Di samping posisi geografis keluarga jemaat, kita juga dapat melihat posisi gereja. Nah, disinilah posisi gereja. Ini Margo Mulyo, sedangkan ini adalah Bajem Cupuwatu. Apakah posisinya sudah tepat? Mari kita lihat. Kita klik di sini, ini adalah daerah Yogyakarta, kemudian ini daerah Sleman. Nah, gereja Margomulyo itu posisinya di kota Yogyakarta, sedangkan gereja Bajem Cupuwatu itu di Kabupaten Sleman. Kemudian kita bisa lihat lagi Kulon Progo, kemudian Gunung Kidul, kemudian Purworejo, kemudian Klaten, dan Bantul. Jadi beginilah sebaran dari jemaat tersebut. Tentu pertanyaan, bisa nggak ya kalau kita lihat di atas petanya Google? Kita jawab bisa. Kita klik di sini, maka nampaklah peta Google. Sehingga posisi warga di atas peta Google dapat semakin memperjelas informasi geografis jemaat. Bagaimana kalau kita hanya melihat peta Google-nya saja? Bisa. Kembali kita nonaktifkan peta administrasi. Kita mulai Yogyakarta, kita nonaktifkan. Kemudian Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Purworejo, Klaten, dan Bantul. Sehingga nampak murni di atas peta Google. Karena masih begitu ramai, tentu kurang tajam juga informasinya bagi kita. Bagaimana kalau kita pertajam? Kita bisa pertajam dengan melihat posisi geografis jemaat per sektornya. Mari kita lihat peta geografis jemaat di sektor 6 atau sektor Laharoy. Kita nonaktifkan dulu posisi semua jemaat, lalu kita tekan sektor Laharoy atau sektor 6, nampaklah seperti ini posisinya. Jadi pemirsa bisa melihat di mana posisi jemaat sektor 6. Supaya lebih jelas lagi, maka kita aktifkan area poligonnya.
untuk sektor 6. Nah, inilah dia. Sektor 6 seperti ini. Kemudian bagaimana sektor 10? Kita kliklah sektor 10. Ini dia. Kemudian area poligon untuk sektor 10, ini dia. Nah, kalau dirasa perlu, supaya tidak mengganggu pandangan atau supaya lebih fokus ke sektor Sarfat, kita bisa nonaktifkan tampilan sektor 6. Kita nonaktifkan baik posisi geografis maupun area poligonnya. Sehingga nampaklah posisi geografis untuk sektor Sarfat atau sektor 10. Satu lagi kita tampilkan sektor 7. Kita lihat sektor 7. Nah, ini dia titik-titiknya. Kemudian kita munculkan area poligonnya. Ini dia. Sehingga lebih jelas untuk dapat dilihat. Menampilkan informasi geografis posisi jemaat di atas peta akan sangat membantu PHMJ untuk melakukan restrukturisasi sektor. Apalagi dalam tahun depan, tahun 2022, kita akan memasuki era pemilihan presbiter. Itulah informasi yang dapat diungkap dari pengelolaan data jemaat. Terima kasih.